Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang BPHTB dan biaya materai. Dengan anggota 1 yaitu Laura Amanda Vioni, NIM 2019-12158. Kedua, Putri Amelia Damayanti, NIM 2019-12159. Ketiga, Astri Nika Anggun, NIM 2020-12109. 4. Risha Amalia, NIM 2020-12115. 5. Syafiatul Elita Dewi, NIM 2020-12135. Pembahasan yang pertama yaitu BPHTB. Dasar hukum BPHTB yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Rev. Definisinya yaitu pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan, bukan tanah atau bangunannya sendiri. Hak merupakan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik satuan rumah susun, hak pengolahan. Objek yang tidak dikenakan BPHTB yaitu wakaf, diplomatik, penggunaan oleh negara, kepentingan ibadah. Subjek yaitu orang atau badan yang memperoleh hak. Dasar pengenaannya yaitu nilai pasar. Jika nilai pasar lebih kecil dari NJOP, maka yang digunakan adalah NJOP. Pembahasan selanjutnya yaitu objek BPHTB. Dalam Undang-Undang BPHTB Pasal 2, BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak tersebut terdiri dari jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemisahan hak, putusan hakim, hadiah, pemasukan dalam perseroan, penggabungan atau peleburan usaha. Perolehan hak baru merupakan kelanjutan pelepasan hak yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Di luar pelepasan hak yaitu pemberian hak baru dari negara atau pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Selanjutnya bukan objek BPHTB. Objek pajak yang diperoleh pertama, perwakilan diplomatik, konsulat atau asas timbal balik. Kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ketiga, badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya. Keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak merubah nama. Kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Pembahasan selanjutnya yaitu subjek dan jenis perolehan hak. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas rumah susun, hak pengelolaan. BPHTB sendiri memiliki tarif sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP merupakan nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOPKP. NPOPKB merupakan nilai perolehan setelah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang ditetapkan regional maksimal 60 juta dan khusus untuk hibah wasiat NPOPTKB maksimal 300 juta. Jika saat terutang pada saat terjadinya perolehan hak, tempat terutangnya di Dati 2 atau Dati 1. Surat tagihan BPHTB dikeluarkan jika pajak kurang bayar sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan. Dan SK PKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan. Tarif dan perhitungan BPHTB. NPOP kena pajak berasal dari total NPOP dikurangi NPOP TKP yang maksimal 60 juta. Sedangkan BPHTB terutang berasal dari 5% dikali NPOP kena pajak. NJOP tidak kena pajak. NPOPTKP ditetapkan maksimal 60 juta rupiah. Dan untuk waris atau hibah wasiat maksimal 300 juta. Ditetapkan secara regional oleh kabupaten atau kota. Sedangkan untuk waris atau hibah wasiat BPHTB dibayar 50% dari BPHTB terutang, kecuali DKI Jakarta ditetapkan oleh provinsi. Nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOPKP dihitung berdasarkan NPOP dikurangi NPOPTKP. Yang kedua, nilai NPOP. Lihat pasal 6 UU BPHTB, yaitu harga transaksi, nilai pasar, harga transaksi yang tercantum pada risalah lelang. Yang ketiga, jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun perolehan, maka DPP-nya adalah NJOP PBB. Yang keempat, NPOP TKP maksimum 60 juta. Yang terakhir, NPOP TKP untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat maksimum 300 juta. Hubungan sedara dalam garis lurus 1 derajat ke atas atau bawah dengan pemberi hibah, termasuk suami atau istri. Dasar pengenaan BPHTB. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditentukan sebesar yang pertama, harga transaksi dalam hal jual beli. Yang kedua, harga pasar dalam hal A. Tukar menukar, B. Hibah, C. Hibah wasiat, D. Waris, E. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, F. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, G. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, H. Penggabungan usaha, I. Peleburan atau pemekaran usaha,
J. Hadiah. Yang ketiga, harga transaksi dalam risalah lelang. Yang terakhir 4. NJOP PBB. Jika NJOP tidak diketahui atau NPOP kurang dari NJOP. Pajak pengalihan tanah dan bangunan. Pengalihan dari penghasilan tanah dan atau bangunan dikenai PPh sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tanah dan atau bangunan. Yang lebih besar antara NJOP PBB atau nilai akta pengalihan. Yang kedua, pajak pengalihan tanah dan bangunan adalah pajak final. BPHTB karena waris atau hibah wasiat. Yang pertama, perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang kedua, perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Yang ketiga, BPHTB yang dibayar atas perolehan waris dan hibah wasiat adalah 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Tempat pajak terutang dan tempat pembayaran BPHTB. Yang pertama, tempat terutang adalah A. Kabupaten, B. Kota, C. Provinsi. Tempat tersebut meliputi letak tanah atau bangunan sebagai objek pajak. Yang kedua, PB BPHTB terhutang harus dibayar di A. Bank BUMN atau BUMD, B. Kantor pos dan giro, C. Tempat pembayaran lain yang ditunjukkan Menteri Keuangan. Yang ketiga, saran pembayaran adalah surat setoran bea SSB, yaitu formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran BPHTB terhutang. Yang terakhir, SSB dibuat dalam rangkap 5. Tata cara pembayaran BPHTB. All self-assignment wajib pajak BPHTB yang menerima perolehan hak atas tanah dan atas bangunan untuk membayar atau melunasi sendiri BPHTB terhutang. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat penyetoran BPHTB atau SSB, where pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan, kantor pos, dan bank BUMN atau di wilayah kabupaten atau kota yang meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimaksud. Selanjutnya, sanksi dan imbalan bunga. Sanksi STB dan SKBKB. Sanksi administrasi bunga berupa 2% per bulan, maksimal 24 bulan dari pajak yang kurang bayar. Selanjutnya, sanksi SKB-KBT. Sanksi kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar. Imbalan bunga SKBLB. Imbalan bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 dari pajak yang lebih dibayar. SKBLB harus diterbitkan oleh Dirjen Pajak paling lambat 12 bulan sejak permohonan kelebihan bayar dari wajib pajak diterima. Jika jangka waktu tersebut dilampaui, maka permohonan kelebihan bayar wajib pajak harus dikabulkan seluruhnya. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus dilakukan paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKBLB. Selanjutnya, sanksi bagi pejabat. Yang pertama, yang dimaksud pejabat dalam hal BPHTB adalah pejabat membuat akte tanah PAT atau notaris PPAT, pejabat lelang negara, pejabat yang berwenang
menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah. Pejabat pertanahan kabupaten atau kota. Selanjutnya, sanksi bagi pejabat. Jika PPAT atau notaris menandatangani akte pemindahan hak atau pejabat lelang menandatangani risalah lelang sebelum BPHTB-nya dilunasi oleh wajib pajak, dikenakan sanksi administrasi sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Jika PPAT atau notaris dan pejabat lelang tidak melaporkan bukti pembuatan akte atau risalah lelang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dikenakan sanksi administrasi sebesar 250.000 untuk setiap laporan. Bagi pejabat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang melanggar aturan dalam menerbitkan surat pemberian hak, dikenakan sanksi sesuai dengan PP nomor 30 tahun 1980. Selanjutnya, perhitungan tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Rumus dasar perhitungan tarif BPHTB. Tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurangi NPOP TKP. Seperti diketahui, besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Selanjutnya, contoh kasus. Budi membeli tanah seharga 200 juta di Kabupaten Kampar, maka perhitungan tarif BPHTB-nya adalah yang pertama NPOP sebesar 200 juta, NPOP TKP 60 juta, 5% dikali dengan NPOP-nya 200 juta dikurangi dengan NPOP TKP sebesar 60 juta, 5% dikali hasil NPOP dikurangi NPOP TKP adalah 140 juta, sama dengan 7 juta. Selanjutnya, sanksi tidak membayar BPHTB. Jika seorang wajib pajak terutang BPHTB, namun orang bersangkutan terlambat atau bahkan tidak membayar pajaknya tersebut akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi berupa bunga dan denda, di mana apabila ditemukan bahwa pembayaran BPHTB kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi yaitu bunga 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dapat dikenakan apabila hasil pemeriksaan menyatakan kurang bayar. Sanksi ini dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar atau SKBKB. Lanjutkan, selanjutnya yaitu contoh dari BPHTB. Contohnya yaitu tuan tanah membeli sebidang tanah seluas 500 meter persegi dari Tuan Amir seharga 700 juta rupiah. Yang berdasarkan data NJOP, tanah tersebut masuk kelas A2, yaitu sebesar Rp1.573.000 per meter persegi. Hitunglah BPHTB yang harus dibayar oleh tuan tanah. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, jika NPOP TKP ditetapkan 50 juta rupiah, maka NPOP yaitu 700 juta rupiah, NJOP yaitu 786 juta 500 rupiah. Sehingga dasar pengenaan BPHTB soal tersebut adalah 786 juta 500 rupiah. BPHTB yaitu 5% dikali 786 juta 500 rupiah dikurangi dengan 50 juta rupiah
yaitu 5% dikali Rp736.500.000. Hasilnya yaitu Rp36.825.000. Selanjutnya yaitu membahas tentang bea materai. Apa sih bea materai itu? Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Dasar hukum dari bea materai ini ada dua. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK 03/2021 tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus, materai tempel, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai serta pemateraian kemudian. Selanjutnya yaitu objek bea materai. Bea materai dikenakan atas dua. Yang pertama yaitu 1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Dan yang kedua yaitu dokumen yang dibuat sebagai alat bukti di pengadilan. Ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Bea Materai. Objek bea materai ini terdapat pada pasal 3 ayat 2. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya sejenis beserta rangkapannya. 2. Akta notaris beserta glose, salinan dan kutipannya. Yang ketiga, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. Yang terakhir, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan glose risalah lelang. Selanjutnya, objek bea materai. Jika lebih dari 250.000 ini diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1085. Jika objek bea materai lebih dari 5 juta diatur pada Undang-Undang Tahun 2020. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yaitu yang bersifat 1. Menyebutkan penerimaan uang. 2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi oleh Yang kedua yaitu berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Ini sesuai pasal 3 ayat 2 huruf G Undang-Undang Bea Materai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, non-objek bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa 1. Kwitansi untuk semua jenis pajak
dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketiga, surat gadai. 4. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Yang kelima, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran utang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Yang terakhir, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, tarif bea materai. Bea materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah Rp10.000. Yang pertama, dalam materai tempel memiliki ciri umum dan khusus. Ciri umumnya yang pertama gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa materai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Kemudian, selain memiliki ciri umum, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak yang dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Kedua, materai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri. Yang terakhir, materai yang dalam bentuk lain ditetapkan oleh menteri merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin terapan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi pencetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Mengenai sanksi, yang pertama, pada pemungutan bea materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan atau penyetoran, diterbitkan SKP untuk menagih bea materai yang tidak tahu atau yang tidak atau kurang dipungut dan kurang disetor. Ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak kurang disetor. Hal ini terdapat pada pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Bea Materai. Sanksi yang kedua, bea materai yang wajib dibayar melalui pemateraian, kemudian data dokumen yang bea materainya kurang dibayar sebesar bea materai yang terutang ditambah sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang terutang. Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2 pada Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. Berikut ada contoh perhitungan bea materai terutang. Contoh soalnya, Apotik Segar Waras merupakan toko obat yang menjual obat dan perlengkapan medis. Apabila dalam bulan Januari 2021 terdapat beberapa sanksi di atas Rp1 juta yang tercatat dalam pembukuan Apotik Segar Waras. Penjualan obat parasetamol kepada Dr. Rahedi sebesar 15.000. Penjualan obat parasetamol kepada Dr. Rahedi sebesar 15 juta diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Kemudian ada penjualan obat batuk anak kepada Bidan Lestari sebesar 2.500.000 diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas, dan ada penjualan masker medis pada Dr. Chandra sebesar 6 juta rupiah diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Di sini disuruh untuk menentukan berapa materai terutang atas transaksi tersebut apabila Apotik Segar Waras merupakan pemungut bea materai. Jawabannya, berdasarkan ilustrasi di atas, Apotik Segar Waras merupakan pemungut bea materai. Kewajiban dari pemungut bea materai adalah memungut bea materai atas transaksi dengan nilai di atas 5 juta rupiah.
Nilai dari biaya materai yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2021 adalah Rp10.000 sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Jadi, transaksi-transaksi yang terutang biaya materai adalah pada transaksi apotek Segar Waras dengan Dr. Hadi sebesar 15 juta dan transaksi apotek Segar Waras yang dilakukan dengan Dr. Chandra sebesar 6 juta rupiah. Kemudian pihak yang memungut adalah apotek Segar Waras, yaitu memungut biaya materai pada laman transaksi atau dalam hal ini pembeli yaitu Dr. Hadi dan Dr. Chandra dengan masing-masing sebesar Rp10.000. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.